Terjebak satu malam yang indah. Bab 051. Awan tersenyum, seraya meletakkan ponselnya ke atas nakas. Lalu segera mencari kartu debit yang lusa kemarin dia temukan di dalam tas mendiang istrinya. Pria itu segera membawa dan ingin memasukkan kartu itu ke tas Ernia. Dengan sedikit ragu, Awan membuka tas kecil itu. Pria itu tersenyum saat melongok isi tas itu. Dompet, alguran mini, sisir, cermin mini, dan antiseptik, lalu sekotak kecil tisu. Hanya itu, barang yang tersimpan di dalam tas tersebut membuat pria itu semakin terkagum-kagum dengan sosok cantik adik iparnya itu. Nanti packing saja dulu, sembari nunggu alamat dari Ernia. Malam merambat, saat hendak merebahkan tubuh ke atas kasur untuk beristirahat malam. Dia kembali meraih ponselnya. Memandangi wajah adik kakak yang ia jadikan wallpaper di ponselnya. Senyum merekah dari keduanya membuatnya sungguh damai. "Gla, I miss you," gumamnya. Seraya menyapa lembut pipi mendiang istrinya di layar ponsel tersebut. Setelah membaca doa, dia segera memejamkan matanya. Terbayang olehnya, saat awal-awal bertemu dengan sosok cantik bersurai hitam panjang itu. Wajah manis, dengan garis alis tebalnya menampakkan sisi judes dan galaknya. Tapi, senyum yang terdapat danau kecil di sudut bibir gadis itu membuat wajah ayu itu semakin menawan di hadapan Awan. Pertemuan awal dengan Gladys kala itu membuatnya sering mencuri pandang. Saat mereka tak sengaja bertemu di kantin kampus mereka. "Heh, ngapain lihat-lihat ha?" sentak Gladys kala itu, setiap kali Awan kedapatan olehnya. Sedang memperhatikannya diam-diam. "Enggak, cuma liatin aja." "Itu danau kapan surutnya?" sangkal Awan, seraya menunjuk ke arah bibir Gladys. Danau apaan? Ngigau kamu." Gadis cantik yang selalu menggerai surai panjangnya itu cemberut seraya memegangi sudut bibir yang dimaksud Awan. "Hihihi, makanya senyum. Biar ketemu sama danaunya," goda Awan seraya ngeloyor pergi. Membuat gadis itu sontak terdiam lantas mengambil cermin di dalam tasnya. Memperhatikan wajahnya dengan seksama. Lalu menatap Awan yang telah pergi jauh darinya. Saat pria itu kembali menatapnya, dan mengerling nakal padanya. Saat itu juga, Gladys sontak tersenyum. Dengan wajah yang merona. Selama ini, tak ada yang berani menggodanya seberani Awan padanya. Iya, Gladys. Terkenal sosok angkuh, judes, galak dan sangar. Gadis energi tapi pelit senyum itu bisa bersikap manis dan jadi sering melebarkan sudut bibirnya itu semenjak dia menjadi penasehat perkawinan. Berawal dari tuntutan pekerjaan, menjadikan Gladys harus selalu tampak manis dan menarik. Tapi, saat awal mula dia dekat dengan Awan, pria itulah yang selalu mampu membuat kedua sudut bibirnya naik tinggi. "Nah, gitu dong. Kalau senyum kamu cantik banget, tahu. Jadi pengen bawa ke penghulu, kan? Yuk," goda Awan suatu ketika. Yang sontak membuat wajah Gladys bersemu merah merona. Dengan kedua bola mata yang menggenang. Tapi, bak, tinju justru mendarat di bahu pria tampan yang selalu saja menggoda dan membuatnya menjadi malu-malu kucing. Malah ngajakin tinju. "Kita tinjunya nanti saja. Kalau sudah sah, aku siap jadi samsak. Cinta kamu, deh." "Serius?" rayu Awan lagi. Yang membuat gadis itu semakin memerah wajahnya. Dan terus saja melayangkan tinjunya ke lengan kekar seorang Raditya Kurniawan. "Hap!" Awan menangkap tangan Gladys. Sejenak, Gladys meronta. Tapi, saat menatap sorot lembut kedua bola mata pria di sampingnya, tubuhnya membeku.
Senyumnya semakin merekah, saat wajah Awan mendekat dan semakin dekat. Gladys bahkan memejamkan matanya. Saat sorot, mata Awan lurus, hanya ke bibir ranum miliknya. Dadanya berdegup kencang, saat dia bisa merasakan hangat deru nafas pria di sampingnya. Yang dia tahu, wajahnya sudah semakin dekat dengan wajahnya. I love you, Gla. Will you marry me? Slash. Gladys membuka matanya cepat. Wajah mereka hanya berjarak sekitar 1 cm. Sungguh, keduanya berhadapan sangat dekat. Nafas yang memburu membuat dada mereka naik turun. Pria itu lekas turun dari tempat duduknya, mencipta jarak yang kini sedikit menjauh. Tapi, lantas dia berlutut dan memberikan sebuah cincin dalam box cantik berbentuk hati. Dengan tutup transparan, mata Gladys berkedip-kedip menatap lurus cincin itu. Apa maksudnya? Aku ingin melamarmu, Gla. Maukah kamu menjadi istriku? Awan mengulangi kalimatnya. Tapi, kita baru saling kenal. Apa tidak terlalu cepat? Jawab Gladys yang sejujurnya sangat bahagia. Namaku Raditya Kurniawan. Aku yatim piatu. Kalau kamu berkenan, aku ingin menjadikanmu teman hidupku selamanya, sampai maut memisahkan kita, ujar Awan sekali lagi. Memastikan bahwa kalimatnya bukan hanya sekedar menggoda atau bercanda. Tapi, aku tidak bisa pacaran, sebab hanya akan menciptakan dosa. Jadi, kalau kamu mau, aku langsung melamarmu. Setelah wisuda, kita akan langsung akad, pintanya lagi. Masih dengan posisi berlutut di hadapan Gladys. Kala itu, mereka sedang menunggu wisuda, yang tinggal beberapa bulan lagi. Awan sendiri kuliah sambil bekerja. Dia memulai usahanya sejak masuk kuliah. Iya, ayahnya konglomerat. Meski mereka sudah tiada, Awan adalah pewaris satu-satunya. Jadi, hal mudah baginya untuk menjalankan bisnis apapun. Tapi aku tidak, Pu. Aku tahu, kamu juga yatim piatu, kan? Kamu hanya punya 1 nenek. Jadi, kalau kamu menerimaku, lusa aku ajak kamu ke kampung kamu. Agar aku bisa meminta izin ke nenek kamu. Agar kita bisa segera menikah, Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Ada keseriusan yang tampak dari sorot mata pria yang ada di hadapannya. Dan dengan perlahan, Gladys mengangguk, dan membuat Awan sontak berjingkrak kegirangan. Gladys kian tersenyum lebar, saat Awan memberikan cincin yang Awan bungkus kembali. Dan dia letakkan di pangkuannya. Setelah itu dia berlari setelah mengerling genit pada gadis itu. Tapi, saat tiba masa Awan hendak mengajaknya menikah, Gladys meminta tenggang waktu selama 2 tahun. Sebab dia mendapatkan beasiswa S2. Iya, Gladys lebih memilih mengejar pendidikannya lebih dulu. Padahal, Awan kala ibu berkata, nikah dulu aja, ya. Kan, kuliahnya bisa setelah kita nikah. Maaf, Mas. Aku nanti nggak bisa fokus. Cuma 2 tahun kok. Setelah itu kita menikah. Janjinya kala itu. Awan menghela pasrah. Tapi, Gladys tepat janji, saat dia benar-benar mendapatkan gelarnya. Wanita itu mendatangi Awan ke kantornya. Dengan senyum bahagia, dan berkata, siap untuk menikah. Tak menunggu lama, Awan benar-benar menikahi gadis pujaannya. Mas, boleh nggak aku kerja? Tanya Gladys malam itu. Setelah 1 pekan mereka menikah. Ngapain? Aku bisa kasih kamu uang bulanan seberapapun yang kamu mau, sayang. Sahut Awan. Please. Nyobain sebentar saja, Mas. Gladys merapatkan tubuh mereka yang tak terbungkus sama sekali. Dan terbalut 1 selimut berdua.
Lantas menyatukan bibir, dan mengajak sang suami kembali mendaki nirwana. Iya, rayuan maut yang Gladys pakai untuk membujuk sang suami. Mas, ya, boleh ya, rengeknya manja, seraya melumati bibir tebal sang suami. Saat mereka sudah terkulai lemas setelah pendakian yang melelahkan tapi membawa kenikmatan bagi si pendaki, pria itu menghela nafas pasrah. Lantas menjawab, baiklah, janji hanya sebentar ya. Aku ingin kamu segera hamil, sayang. Gladys tersenyum riang penuh kemenangan. Tapi, dia merasa nyaman sehingga membuatnya lupa akan janjinya. Kini semua tinggallah kenangan. Sosok energi seorang Gladys tak akan lagi dia jumpai. Tersemat abadi, di salah satu sisi hatinya yang terdalam. Dan sekarang, di sisi hati lainnya, ada sebuah nama yang perlahan tersemat, terpahat sangat padat, yang tanpa sengaja, dan tercipta dari sebuah kesalahan, yang pernah membuatnya tersenyum begitu hangat. Ernia, ana uhibuki filah, gumam Awan, malam itu. Saat ia terbangun dan membuka matanya, tapi sosok Ernia yang tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Hari berlalu, tamu yang datang ke rumah Awan silih berganti. Ada saja yang datang berkunjung ke rumahnya, menyebabkan dia tak ada waktu untuk menemani Rangga berkunjung ke rumah Ernia, yang dikagumi sepupunya itu. Maaf ya, Ga. Jadi belum sempat nemenin kamu ke rumah Ernia, ujarnya malam itu. Saat mereka pulang dari masjid. Nggak apa-apa, Mas. Mungkin belum waktunya, saja. Mas Awan jadi besok berangkat. Insya Allah, jadwal pesawatnya jam 3 sore. Bagaimana? Nggak ada apa-apa. Aku kemarin sudah ke rumah Ernia kok, Mas. Sendiri. Tapi, katanya Ernia pergi, dan entah kapan kembalinya. Jadi, aku sedikit ragu dengan hatiku. Sendiri, Mas. Apa dia bukan jodohku? Ya. Lirih Rangga terdengar kecewa. Awan menepuk bahu sepupunya itu lembut. Lantas merangkul dan mengguncangkan bahunya pelan. Istihoroh lagi banyakin. Kamu pasti tahu konsepnya jodoh, bukan? Mbak Gladys itu, ternyata bukan jodohnya Mas Awan loh. Atau sederhananya, Mbak Gladys itu, hanya berjodoh sementara sama Mas Awan. Yang artinya, Tuhan sudah mempersiapkan jodoh lain yang bisa jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan berarti Mbak Gladys nggak baik. Tapi, kami hanya dipertemukan hanya untuk singgah sementara. Awan menghela nafasnya panjang. Mbak Gladys itu baik banget. Dia bukan wanita yang banyak menuntut, tapi hanya banyak mau. Dan suka memaksa kalau punya kemauan. Tapi, sayangnya, jodoh kami cuma sebentar. Tapi Mas yakin, pasti Allah punya rencana lain setelah ini. Mungkin, Mas akan dipertemukan dengan wanita yang berakhlakul karimah lagi. Atau, malah bidadari yang akan menemani Mas sampai ke surga. Iya, kan? Jelas Awan, seraya mengayunkan langkahnya landai menuju rumah mereka. Iya, Mas. Rahasia dibalik rahasia ya, Mas. Hanya Tuhan yang tahu. Terus, jodohku siapa ya, Mas? Hahaha. Mana Mas tahu, aneh kamu. Jangan ngaco deh, keke Awan. Yang membuat Rangga mengusap tengkuknya, lantas membetulkan letak kopiahnya yang sedikit bergeser sebab bahunya disenggol sang kakak sepupu sedikit kuat. Mas lupa. Di ponsel Mas Awan ada loh foto Mbak Gladys bareng adiknya, yang namanya Ernia. Nanti Mas kasih lihat ya. Jangan naksir tapi, sebab karismanya itu Masya Allah banget. Takutnya kamu jatuh cinta lagi sama dia. Kan, Mas patah hati nanti. Hahaha.
Rangga ikut tertawa lepas, mendengar kelakar kakak sepupunya itu. Sejenak melupakan rasa kecewanya sebab tidak mendapatkan balasan apapun dari Ernia. Sementara itu, wanita yang sedang Awan bicarakan, telah mendapatkan tasnya. Dan sedang memeriksa isinya. Dia tersenyum, saat mendapatkan kembali kartu debitnya yang telah lama tak dia pegang. "Kumal sini sayang," seru sang nenek, dari arah dapur rumahnya. "Iya, sebentar Nek." Ernia gegas menyimpan tas yang baru saja dia terima. "Ini cincin kamu. Ada di kantong gamis," kata Ranti. "Ketemu saat mau nyetrika tadi," ujarnya. Ernia mengerutkan keningnya, menatap benda kecil itu di tangan sang nenek. Lantas, menepuk keningnya seraya menutup matanya rapat. "Astagfirullah. Itu cincin Kak Gela yang aku temukan di kamarnya siang itu, Nek." "Ya Allah, niatnya aku mau pulangin ke Mas Awan. Kok malah lupa, sih?" Ernia gegas mengambil benda itu dari tangan sang nenek, lantas bergegas kembali ke kamarnya. Dia segera menghubungi Awan, dan tersambung. Tapi, tak juga terjawab. Hingga berkali-kali dia melakukan panggilan ke nomor ponsel kakak iparnya itu, tapi masih juga terabaikan. Ernia menghela nafasnya panjang. Lantas menatap cincin yang ada dalam genggamannya itu. Lalu mencebik kesal, menyesali kelalaiannya itu. Mikir apa coba? Sudah hampir 1 pekan baru ketahuan kalau kebawa aku. Ya Allah. Kalau Mas Awan uring-uringan nyari, kan, kasihan, gerutunya menyalahkan diri sendiri. Dia melirik ponselnya yang berkedip. Lantas segera menyambungkan panggilan masuk itu. Dengan mata yang tertutup rapat, seraya menggigit bibir bawahnya. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam. Aku kangen, boleh video call nggak?" Ernia menghela nafasnya panjang. Lantas menyandarkan punggungnya ke sandaran ranjang. Tatapannya lurus ke jendela yang terletak di depan ranjang, yang menampakkan luar ruangan yang temaram. "Kinan masih main ke tempat neneknya, Mas. Nanti kalau sudah pulang aku video call deh." Enggan rasanya Ernia harus melihat wajah mantan suaminya itu. Kalau saja dia bukan ayah kandung Kinan. Mungkin juga dia malas untuk membuka blok semua akses mobilitasnya. "Aku nggak cuma kangen sama Ki, lo tapi juga kangen sama kamu, jujur Riko." Dari dasar hatinya yang paling dalam. "Mas, kita sudah tidak lagi punya hak untuk memiliki rasa itu, bukan?" Sangga Ernia, menepis perih yang selalu saja merambat setiap kali harus mendengar suara mantan suaminya itu. Please. Aku sungguh-sungguh minta maaf untuk semua yang telah aku lakukan. Aku hilaf. Laki-laki mana sih, yang gak akan murka melihat is. Tapi itu bukan hal yang dengan sengaja aku lakukan, Mas. Aku sudah menjelaskannya. Bukan. Potong Ernia menyela kalimat Riko begitu saja. "Iya, aku juga sudah memaafkan itu, kan? Ayolah," rengek Riko memohon.